keutamaan sholat. Yang terpenting adalah menjaga 3 hal dalam sholat itu: tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Ya, itu 3 hal kalau disatukan namanya khusyuk. Begitu azan, Bapak Ibu close semua aktivitas lain, tutup, lalu sholat. Apapun konsekuensinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi yang menusuk beliau sehingga beliau mati syahid, itu beliau sempat pingsan karena lubang dari belakang sampai ke depan. Sampai tabibnya waktu itu suruh Umar bin Khattab minum susu, keluar dari depan, keluar dari belakang karena besarnya lubang itu. Nah waktu itu beliau pingsan, lalu terdengar suara azan. Waktu itu kan belum ada mikrofon ya, tapi terdengar suara azan dari masjid Nabi SAW. Dan pada masa itu semua yang jadi raja jadi imam. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW jadi imam di masjid beliau sampai beliau meninggal, kecuali beliau sakit atau musafir. Abu Bakar juga sama, Umar juga sama, terus begitu. Idealnya dalam Islam begitu, pemimpin itu harusnya kayak kita di Jakarta Istiqlal, jadi imam di Istiqlal gitu. Harusnya begitu ya. Jadi Umar ini pingsan, terus pada saat azan itu mereka bingung, ini gimana nih, pingsan, mau dibangunin gimana caranya, orang pingsan dan dia harus jadi imam. Umar bin Khattab belum tunjuk siapa penggantinya sebelum pingsan. Maka Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini paman Nabi, bagaimana? Kebetulan di sebelahnya ada ponakan dia Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ini? Kata Ali, saya punya solusinya. Teriakkan atau bicarakan, sebutkan, bukan teriakkan, sebutkan di kuping Amir Mukminin Umar bin Khattab, sholat dia akan bangun. Lagi pingsan. Maka Ali sebut di telinganya dan disaksikan oleh para sahabat, as-salatu ya amiral mu'minin. Salat wahai pemimpin orang beriman. 3 kali Ali ulangi, maka Umar bangun. Lagi pingsan. Bangun lalu mengatakan, betul tidak ada Islam bagi orang yang tidak salat. Ini luar biasa, saking kedudukannya salat itu luar biasa. Jadi memang tepat waktu itu sesuatu yang luar biasa. Dan ditanya dalam hadis Bukhari kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal, yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktunya. Itulah manfaatnya dikumandangkan azan supaya kita salat di awal waktu. Dan beda, saya kalau masih ingat saya sebutkan 2 pekan yang lalu ya. Kalau ada 2 orang muslim atau muslimah sedang salat, si A sama si B, si A ini begitu azan, udah salat sunnah, udah berdoa antara azan dan iqamah, begitu imam Allahu Akbar dia sudah ikut takbiratul ihram. Ini beda pahalanya dengan si B yang mungkin dia begitu azan baru wudu, luput dari dia sholat qabliyah, iqamah sholat. Mungkin dia dapat imamnya sudah waladhdallin misalnya, masih dapat rakaat pertama, tapi beda pahalanya dengan si A. Jadi memang tepat waktu itu penting sekali ya. Ya, orang seperti yang awal sekali absen kepada sang raja gitu ya. Kemudian yang kedua tepat gerakan. Ya, ini harus betul-betul benar semuanya. Takbiratul ihram sampai salam. Pelajari, jangan malu, jangan mengatakan oh saya sudah tua, saya sudah tahu. Enggak. Harus dicek kembali. Saya bertahun-tahun ngajar tentang bab sholat dan praktekin sholat. Hampir mayoritas jemaah mengatakan oh baru tahu saya ternyata salah. Ternyata begini, sekian tahun sholat. Ya. Kemudian yang ketiga itu tepat bacaan. Benar penyebutannya, baik bacaan Al-Qur'annya, bacaan doanya. Nggak boleh asal-asalan. Ya. Kemudian dibaca dengan tenang. Tumaknina itu kewajiban dalam Islam. Dalam sholat, tidak boleh main-main. Kalau bapak ibu sholatnya Allah Akbar buru-buru, itu tidak diterima. Percuma, sia-sia saja. Makanya kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat menerima pahala sholatnya, ya, 2/3, ada yang menerima setengah, ada yang menerima 1/3, ada yang menerima 1/4, ada yang menerima 1/10, dan ada yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali seperti baju kusut diremukkan kemudian dilempar ke wajahnya karena tidak ada nilainya. Sayang sekali. Ya, ingat, saya juga ingatkan kembali diri saya dan Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang sudah lewat tidak bisa diperbaiki. Ya, jadi sekali kita sholat kayak tadi duhur asal-asalan saja Allah Akbar, yang penting kewajiban, ya udah itulah yang akan distorkan kepada Allah. Bapak Ibu nggak bisa bilang, oh tadi saya kurang khusyuk, saya mau ulangi duhurnya. Nggak boleh ulangi, nggak boleh diulangi, karena tidak ada perintah membolehkan kita mengulanginya. Sekali kerjakan ya sekali pada saat itu, jangan disia-siakan. Sekali berangkat umrah atau haji maksimalkan memang, karena itu tidak terulang. Kita bisa kerjakan lagi nanti tapi umroh haji yang lain bukan yang itu. Saya kasih contoh yang lalu kalau masih ingat ya.
Kalau ada orang ketinggalan sholat, misalnya imam dia telat kehilangan iftitah dan al-fatihah saja, imam sudah waladhdallin amin, baru dia Allah Akbar. Baik, dicatatlah oleh malaikat mulai dari surah, ya kan? Karena berjamaahnya kan sama imam. Jadi takbiratul ihram sama imam sudah dicatat pahala sama mereka, itu luput dari dia. Doa iftitah luput, mendengar al-fatihah luput. Dan ini tidak bisa diperbaiki. Dia nggak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke takbirat pertama, saya mau ulangi supaya saya dicatat malaikat. Nggak bisa, sampai hari kiamat dicatat dia luput dari iftitah dan al-fatihah. Gimana? Nggak bisa diperbaiki. Jadi jangan main-main soal ibadah, memang betul-betul maksimalkan. Sekali mau lakukan dengan maksimal. Supaya juga maksimal kita menemukan pahalanya. Beda dengan dosa. Kalau dosa, orang buat dosa 2 tahun, 3 tahun dia rutin dengan sebuah dosa. Tahun keempat dia taubat nasuha, bersih. Nah ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang-orang yang selalu menjaga kualitas ibadahnya, itu nanti derajatnya sangat tinggi. Bedanya di situ. Jadi kalau orang mengatakan, udah nggak apa-apa buat dosa, nanti kan gampang tobat lagi. Taubat kalau Allah masih kesempatan betul dibersihkan dosanya. Tapi akan beda dia dengan orang yang tidak buat dosa di masa dia buat itu kan. Ada orang berzina 3 jam dia di kamar hotel misalnya. Dia buat dosa. Setelah itu dia taubat kepada Allah, Allah terima. Beda nggak dia sama orang yang 3 jam dia buat zina yang sedang baca Quran? Beda, ini pasti lebih tinggi derajatnya. Dan tidak bisa diperbaikin masalahnya. Ini betul lepas dari hukuman, tapi dia nggak bisa raih derajat yang harusnya dia bisa raih daripada dia buat dosa itu. Kan gitu. Dan dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Itu dosa udah. Kesimpulan sederhananya begitu. Kalau amal soleh apapun sifatnya dimulai dengan ketulusan, keikhlasan, ya, dari hati nurani, karena kalau tidak ikhlas nggak diterima, dan diakhiri dengan ketenangan. Siapapun habis sholat, salam, pasti ada kayak beban yang hilang, terasa tenang, gitu kan? Apapun ibadah yang kita kerjakan, pulang umrah, pulang haji, habis sedekah, apa saja ada kepuasan. Nah seperti itu.